Tapi saya lihat masih hidup saja nih, padahal tidak ada kerjaan juga nih. Iya. Tapi hidup saja di Momere nih. Ini Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Des, mari duduk bora. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak karena teman-teman sudah share punya video, teman-teman sudah like, teman-teman sudah bagikan video. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini, yang baru bergabung di sini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk nonton video podcast keren ini. Oke. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat gendut, kursi juga pas, rambut kuning-kuning, brewokan, ada Andri Salah. Nyala nih, ada Soe Pak. Jadi ada Soe nih jauh-jauh dari Soe kita datangkan ke sini di Den On Podcast nih. Lu kan Soe juga? Jangan. Sebentar. Andri Sola, kegiatannya apa saja nih bro? Kegiatan apa dulu ini? Kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Tidur, bangun, repeat. Lupa makan. Tapi ada Sola di sini kan kos di sini sendiri nih. Tapi saya lihat masih hidup saja nih, padahal tidak ada kerjaan juga. Iya. Tapi hidup saja di Momere nih. Hidup itu kan pilihan. Oh, pilihan ya. Pilih untuk hidup atau mati. Oke sih. Memilih hidup sah. Ya, saya pilih untuk hidup. Oke. Tapi kalau saatnya pilih untuk mati, saya mati. Gitu. Tapi kan banyak teman-teman juga yang tahu Andri Sola. Mungkin pikir Andri Sola ini kan datang melihat kiri kanan, tapi tetap masih hidup saya itu. Makanya tadi saya bilang kalau saya pilih untuk hidup, ya saya hidup. Oh, hidup. Iya. Oke, Andri Sola kenapa saya undang ke sini karena Andri Sola ini setahu saya dia itu main lampu ya. Sekolah lampu dia. Sekolah main-main lampu dia. Setelah main di berapa pesta saya. Saya sekolah untuk menerangi orang hidup. Siap. Jadi sekolah itu waktu itu kenapa tidak tes di PLN saja? Beda ya, Oh, ini beda. beda. Oh, beda. Ini lampu yang khusus. Oh, lampu yang khusus. Lampu apa di sini? Jadi buat teman-teman yang mau butuh untuk pemasangan lampu bisa hubungi beliau. Jangan. Itu bisa. Itu bisa. Saya tidak lampu soalnya. Ya, itu biar jelas. Saya tidak punya lampu soalnya. Tapi lampu warna-warni itu. Kalau itu beda. Warna di mana tuh? Ini saya harus omong kali ini. Terus coba. Baik. Karena mereka tahu warnanya pasti di 90 kids baru promo. Memang saya kasih warna di nanti omongnya itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bebas ya. Kalau 90 pakai bahasa Indonesia apa? Bisa. Itu apa? Kebetulan saya orang Momere, jadi harus bahasa Momere. Ya, apa itu? Melodik tahun 90-an. Melodik tahun 90-an. Melodik tahun 90-an. Jadi kenapa saya punya barber itu namanya 90 Kids Barbershop? Itu sebenarnya karena kebetulan saya kelahiran tahun 90-an. Jadi saya namakan barbershop saya itu 90 Kids Barbershop. 90 yang milenial? Tos. Tapi sini ada kopi nih. Kopi ini juga keren nih. Kopi ini bisa tes dulu abang saya suka kan kopi nih. Ini mau review yang jujur atau Harus bagus ya? harus bagus. Saya ini suka kopi pahit. Tapi yang satu ini beda. Oke, sih. Tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Next. Kita cukup ya kopi pahit namanya tubruk. Nanti saya undang lagi ke sini saya sediakan. Kebetulan ikut sama duduk di dapur tubruk itu. Oke, bisa nanti kita podcast di dapur. Iya. Bebas. Di On Podcast. Jangan di bos. Oke, siap. Jadi pasti banyak teman-teman yang di Momere juga pasti sudah tahu Andri Sola. Tetapi mungkin teman-teman yang baru nonton channel YouTube-nya saya yang mungkin di luar Momere, pasti kalian tahu event-event besar tuh beliau yang pegang karena kalau tidak salah dia sekolahnya di Australia. S2-nya di Australia, kalau tidak salah. Nanti beliau cerita sendiri lah. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman perjalanan abang kok bisa sampai dulu waktu kuliah tuh kalau tidak salah tuh kuliah Tata Boga ya. Bisa. Kuliah Tata Boga. Bagian khusus potong-potong. Setelah kuliah Tata Boga terus sempat jualan RB juga. Kalau itu tuh jalur khusus itu kuliah malam. Kuliah malam. Turun kuliah malam karena penggelapan. Sempat itu sempat
sempat stres juga karena waktu ditinggal pacar juga ya. Sempat juga. Galau juga. Tapi dulu tuh sempat saya sebelum ke saya lihat sekarang kan dulu sempat buat lagu-lagu cinta juga. Sempat viral juga. Kayaknya di sini tidak ada rahasia di antara kita. Tapi ya. Tapi saya perlu luruskan itu ya. Kalau sekolahnya di Australia, gedung sekolah itu memang di Australia. Tapi saya tidak ke sana. Satu dulu dapat beasiswa dari adalah salah satu lembaga pemerintahan. Terus saya dapat beasiswa untuk sekolah event management. Oke. Event management. Oke, itu belum tahu. Dan bukan S2. Oh, bukan S2. Dia itu sistemnya kursus sih. Oke, Sistemnya siap. kursus. Saya nih kalau orang bilang pembangkang tuh ya. Oke. Malah sekolah. Jadi sekolahnya online. Sekolahnya online. Oke, jadi bukan saat ini sekolah online, tapi dulu sudah sekolah online. Oke, hebat ya. Oke, siap. Waktu itu kalau begitu gelarnya apa gelarnya? Dia terdapat gelar kan sistemnya kurs. Oh, dia terdapat gelar. Ya. Dia kalau disetarakan tuh D1 atau D2 ya kalau Indonesia. Oke, Saya lupa. Tapi itu memang kuliahnya langsung ke tempat yang namanya Australia Marketing Institute. Nah, sekolah di situ dia memang khusus untuk urus event management, marketing event, pokoknya segala sesuatu yang berujung dengan event. Kalau ngomong event juga kayaknya acara lah. Segala sesuatu yang ulang tahun bisa. Tapi itu jadi saya sekolah itu event planner. Jadi kalau perencanaan acara untuk itu. Jadi sampai pekerjaan itu tidak jauh-jauh dari hal-hal itu. Oke, siap. Tapi mungkin Abang bisa ceritakan sedikit kok bisa sampai terdampar di Momere. Kan sebenarnya yang saya dengar itu kan laki soe asli. Karena Abang kemana-mana juga Abang pasti makan sirip Pinang juga gigi. Makan sirip Pinang. Makan sirip Pinang juga. Makanya makan gigi kuat sampai sekarang. Gigi kuat. Mungkin bisa ceritakan sedikit perjalanan kok bisa sampai terdampar di Momere. Tahun 2010 tuh saya lari dari rumah. Sebenarnya bukan lari sih, memutuskan untuk pulang. Jadi Sam Babut sebenarnya asli orang sini. Oh, oke. Sam Babut orang sini. Jadi satu tidak ada darah Soe. Oke. Tidak ada darah Timor yang kental sekali itu tidak ada. Sam Babut orang sini, Sam Mama tuh bukan orang Timor. Ya Sam Mama orang luar juga. Sam Babut dan Mama tuh dulu ketemu di negara tetangga. Timor Leste. Di sana kelahiran luar negeri juga. Oke. Berarti paspor? Tidak. Oh, sudah pindah ke sini. Paspor, KTP lah. Oh, KTP. KTP-nya masih Indonesia. Tapi rencana pindah lagi ke sana? Tidak lah. Jadi tetap waktu jajak mendapatkan orang tua keluar dari Timor Leste, memilih menetap di Soe. Bapak dan Mama memilih menetap di Soe. Jadi saya juga kemudian besar di lingkungan di Soe. Tahun 2010 waktu itu SMA kelas 2 saya pilih untuk pindah. Jadi lari untuk pindah ke Momere. Itu tahun 2010. Jadi sekarang sudah 11 tahun ya jadi orang Momere. Dan sampai sekarang tuh memilih untuk tetap tinggal di Momere. Di Momere. Yoi. Tapi waktu itu saya dengar sempat juga kuliah di luar Momere juga. Iya. Jadi saya sempat kuliah di luar. Saya terus promo karena sekarang lagi zaman pendaftaran mahasiswa tuh. Oke. Maaf. Oke. Tapi di kota ya saja. Di kota lain. Saya sempat di Makassar. Oh, Makassar. Sempat kuliah di Makassar. Pantas saya kelihatan kayak dayang-dayang juga. Iya, cosplay juga. Apa sih? Itu saya sempat di Makassar, terus ada pindah-pindah lah. Terus saya pilih tahun 2013 akhir malas kuliah, Bos. Tapi benar ambil tata boga waktu itu. Kalau sebenarnya hubungannya tidak jauh dengan saya punya kuliah yang terakhir kemarin dan pekerjaan sekarang. Dulu saya ambil planologi, orang teknik. Orang teknik. Tata boga. Jadi dari awal tuh memang dari orang yang suka berencana. Suka berencana. Kalau keluarga belum tentu berencana. Oh, iya, saya juga. Langsung melihat aja. Itu. Oke. Jadi tahun 2013 saya pilih untuk pulang kembali ke Momere
waktu putus kuliah pertama milih untuk berhenti kuliah total tuh saya pilih pulangnya ke Momere. Pulangnya ke Momere. Bukan pulang ke Soe. Orang tua tuh sampai sekarang masih tinggal di Soe. Tapi saya pilih untuk pulang kembali ke Momere. Tidak rencana boyong orang tua pindah ke Momere, lari juga ke Momere. Tidak. Oh, tidak. Itu terserah orang tua punya keputusan ya. Baik. Kalau Jadi buat orang tua yang tinggal di Soe, tinggal di sini tidak apa-apa. gitu. Jadi saya pilih untuk tetap tinggal di Momere. Ya sudah dari 2013 tuh betul-betul. Oke. Mau potong sebentar ya. Jadi sebenarnya rencana jahat juga pulang ke Momere untuk ambil tanah juga di Momere. Tapi saat masa depan kayaknya saya tidak terlalu merencanakan. Oke, baik. Jadi saya belum tahu. Atau Kalau ada abang mau tidak bisnis tanah? Iya, saya rencana karena Fang juga ada tetap Fang tuh. Dia pakai jual tanah saya pusing dia. Oh, yang ini nih sudah menyebar ya yang ini. Bang, kalau kamu buat iklan langsung di sini. Kalau ada yang mau jual tanah, mau promo di sini boleh gratis. Silakan. Bagi-bagi juga. Waktu pulang itu luntang-lantung juga sih. Saya tinggal di rumahnya Om. Bapak saudara. Bapak keluarga cukup besar di sini. Bapak punya banyak keluarga. Tapi di 2013 saya pulang tinggal di rumahnya Om. Loo lah. Pokoknya bapak besar. Loo itu kecil. Bapak besar. Terus saya kerja 2013 akhir 1-2 bulan tuh masih kiri kanan cari apa yang cocok buat saya tuh. 2013 akhir di sekitar Oktober November tuh saya gabung di Radio Sonia. Sonia FM. Oke, yang buat teman-teman yang tahu Sonia FM, oke, bisa komen-komen di bawah yang sering-sering nonton lah. Apa yang sering dengar Sonia FM dulu lah. Ya, jadi itu tahun 2013 saya gabung dengan Sonia FM, belajar di situ, ketemu teman-teman abang-abang, Kaluki dan lain-lain itu di situ. Hormat Kaluki. Nonton ini sudah sempat nonton. Iya, jadi itu saya ketemu abang-abang di situ dan mulai tertarik dengan dunia event tuh sebenarnya mulai dari situ. Ketika mulai di Sonia tuh saya mulai belajar banyak hal di situ. 2013 terus saya kenal dengan sudah kenal lama sih, kemudian lebih akrab dengan almarhum Usilelo Kacoin. Oke. Dulu dia punya IO di sini namanya Coin Entertainment itu ya. Betul sekali. Pokoknya itu saya bisa kenal event, kenal apa tuh setelah gabung di Sonia. Kenal dengan Abang Usi, Abang Luki. Nah di situ saya mulai itu kayak jadi batu loncatan. Memilih untuk fokus tuh. Untuk fokus di kerja produksi, kerja event, kerja ini. Jadi itu di Sonia sampai tahun 2016 ya Sonia tutup. Memilih akhirnya Sonia harus tutup kan. Sonia tutup itu bingung, kita bingung mau gimana, mau buat apa. Nah di Coin itu kan masih waktu di Sonia saya sudah sering terlibat dengan Coin Entertainment, jadi biasa bantu, pokoknya ada kegiatan apapun bantu di KU sih di Coin. Setelah itu Sonia tutup, pilih untuk betul-betul fokus tuh tahun 2016. 3 tahun setelah itu tuh betul-betul fokus di Coin. Coin. Jadi waktu itu kerja juga Coin juga waktu itu baru pulang dari Kupang terus ya sama-sama dengan Coin untuk tetap di Coin Entertainment itu. Terus enak jangan terpana. Enak ceritanya. Maksudnya kan kalau tentang Coin ini banyak sekali saya ke teman-teman juga pasti pingin saya undang salah satu orang Coin juga di sini. Tapi mungkin next lah kita undang untuk bahas tentang Coin ini, tentang perjalanan Coin ini. Karena saya yakin siapa yang tidak kenal Coin di NTT, siapa yang tidak kenal Coin. Karena mereka sudah banyak sekali menorehkan hal-hal positif, pokoknya banyak lah untuk di NTT. Jadi mungkin next kita akan undang. Iya. Itu jadi memang guru sih kalau Kak Usi. Saya lebih sering panggil Kak Usi. Kak Usi itu guru. Jadi saya tuh banyak belajar dari dia. Jadi karena dulu kalau ada event di Coin dari 2014-15 itu tuh ada acara pun saya termasuk siaran. Karena mau belajar. Karena memang tertarik sih. Waktu itu belum kepikiran apakah saya ini belajar atau apa. Tapi karena memang tertarik. Awalnya itu memang karena tertarik.
dia sudah ikut dengan Kak Usi kemana-mana acara, bantu dia, tarik kabel, angkat Oke, rigging. siap. Oke, siap. Jadi mulai dari nol, saya betul-betul mulai dari nol. Jadi angkat besi, tarik kabel. Besi ini kerja di bangunan juga. Nah kan panggung itu kan butuh besi. Oke, siap. Untuk kita pakai kayu reo. Dijelaskan yang lebih terperinci. Teman-teman di sini juga sama seperti saya, banyak juga yang tidak paham. Ya itu, jadi panggung, namanya panggung. Bangun dia kalau kita pakai kayu reo ya, panggung 2 orang naik. Oke, siap. Oke, terakhir waktu ikut dengan Coin tuh event besar apa yang pernah abang Saya mereka? sampai sekarang masih di Coin. Masih Coin. Oke, berarti belum keluar. Saya tidak pernah bilang keluar. Berarti masih di Coin. Oke. Saya masih di Coin. Oke, berarti oke kita luruskan. Berarti di sini minta maaf nih. Ya. Berarti tidak keluar di sini, tetap Ya. di Coin. Tetap beraktivitas di Coin. Iya, Saya namakan Coin. Jadi Berarti Coin itu rumah, artinya seperti Coin itu rumah. Jadi 2016 betul-betul mulai fokus dengan Coin. Event pertama waktu itu yang betul-betul Coin serahkan untuk saya handle tuh waktu itu tuh Momere Jazz. Oke, Momere Jazz yang keberapa betul? Momere Jazz pertama. Momere Jazz pertama. Jadi waktu itu kan Jadi, sorry ya potong. Jadi buat teman-teman yang nonton Momere Jazz pertama, ini orangnya di belakang layar ya. tapi waktu itu tuh saya dikasih kesempatan untuk saya tidak urus bagian produksi, kita cuma urus perencanaan semua. Oke, Terus pertama semua tuh keluarga berencana juga ya. jadi waktu itu kan event Momere Jazz itu kan IO-nya kan dari Jawa. IO dari Jawa datang buat acara kesini kerjasama. Inisiatornya kan Pak Melki Mekeng. Oke. Jadi itu tuh dari awal penawaran, ngobrol, pemaparan, perencanaan semua kita punya barang-barang seperti apa. Waktu itu puji Tuhan Kak Usi itu percayakan saya. Ketemu orang untuk polipote, orang-orang ini. Bisa. Kalau waktu itu Kak Usi ketemu saya, pasti Kak Usi undang saya dulu. Itu. Kemudian di situ saya belajar. Itu baru awal, itu betul-betul dikasih kepercayaan besar. Untuk ketemu orang, negosiasi, terus harus kasih tunjuk ini kita punya barang seperti apa. Ya sales lah waktu itu. Sales, tapi itu kan dari semuanya perencanaan awal. Bapak ini nama Seles. Sales. Seles yang lagi nonton podcast ini. Jadi bapaknya yang kameramen namanya Seles. Jadi Saat ikut campur ini jangan terus sampai kita tebing ganteng. Nah itu jadi itu Momere Jazz pertama itu pertama kali betul-betul handle acara yang cukup besar karena artisnya banyak. Waktu itu saya ingat di Mangrove. Iya. Itu Momere Jazz pertama. Terus saya punya satu kesalahan yang di hari produksi. Saya tidak merencanakan dengan cukup baik sampai akhirnya anak-anak itu teman-teman yang waktu itu sebagai kru panggung, kru sound itu harus angkat barang lewat laut. Oke, sampai Tapi itu akhirnya jadi pokoknya saya belajar tuh banyak di situ tuh. Pertama kan itu. Jadi karena tidak punya perencanaan akan loading in, loading out yang baik. Jadi setelah produksi barang-barang tuh akan seperti apa dibawa keluar. Saya tidak berpikir tidak punya perencanaan yang baik soal itu. Anak-anak jadinya angkat barang tuh jadi hanya untuk jalan sekitar 200 sampai 300 meter yang semuanya dekat, akhirnya naik kapal dan putar. Ada satu teluk di hutan mangrove. Jadi kami harus putar itu teluk pakai kapal. Pakai kapal, dan itu bukan kapal sih, namanya apa yang biasanya orang jalan berbentang ketinting. Bukan ketinting, satu lagi. Yang Kelong. Kelong. Oh, kelong. Jadi mesti muat speaker di situ, muat rigging di situ. Nah, kelong kan tidak bisa rapat ke pantai. Iya. Jadi anak ini harus jalan masuk dengan air sedada ini, baru angkat keluar dan barang itu tidak boleh basah loh, speaker. Iya. Sampai di titik itu, Dan kami orang sudah H+5 baru kami selesai bongkar semuanya. Gara-gara itu. Dan itu jadi saya punya, itu yang dimana saya rasa wah. Pulang ke Coin marah-marah, kau tidak punya perencanaan. Ya itu kemudian jadi iya. Ya belajar Belajar dari kesalahan. betul. Iya. Sampai jadi Andesol yang saat ini. Itu. Oke, Jadi itu. itu pengalaman pertama betul-betul dikasih untuk handle orang betul-betul. Kak Usi waktu itu kasih untuk kau urus ini nih, urus event. Iya.
Event itu, oke. Kalau untuk event selain di NTT sendiri, event mungkin di luar NTT pernah? Yang paling berkesan ya? Ya, Kan? yang paling berkesan. Yang paling berkesan, yang paling satu lah. Yakin banyak sih. Oke, teman-teman harus tahu. Keren nih orang ini. Paling berkesan tuh tahun 2018 tahu World Bank. Oke. World Bank mereka buat satu kegiatan tahunan yang namanya IMF, International Monetary Fund. Oke. Itu di Bali. Oke, di Bali. Nah, di situ saya berkesempatan jadi asisten technical. Oke, itu kerjanya apa itu? Jadi saya urus semua kebutuhan teknis di dalam acara itu. Nah, IMF itu tuh salah satu acara yang sangat bergengsi di dunia, sangat bergengsi. Ini di luar konser ya kalau event itu kan bukan hanya tentang konser, Siap. bukan tentang artis nyanyi di panggung tuh. Event ini kan luas. Ya, siap. Event itu luas. Jadi itu tuh acara meeting, annual meeting. Meeting ada, kalau saya tidak salah ingat tuh ada sekitar 20-an kepala negara. Oke, siap. Kepala negara, bukan perwakilan, Bukan, kepala negara. Dan banyak perwakilan bank dari seluruh dunia, orang yang urus cuan. Itu ada di situ. Oke, saat kenapa tidak ada di situ ya? Ya, kalau abang orang dulu punya di salah satu BUMN, tahu lah World Bank kan. Oke, siap. Jadi itu yang paling berkesan di sana. Jadi itu tuh sangat ketat, eventnya sangat ketat dan semua tuh serba diukur. Kita jam produksi itu diukur, harus pas jam. Kita buat ini, bahkan kabel saja itu dihitung. Kita tidak bisa bawa kabel merah hitam yang tiap hari tarik lampu. Jadi itu semua tuh diukur dengan sangat baik dan sangat diperhatikan. Jadi kalau ada problem kita yang kena. Nah, paling lucunya tuh, jadi kita tuh harus, kami yang technical itu kan produksi dari Hamin 7. Jadi di kawasan Nusa Dua Bali. Kawasan Nusa Dua. Kami parkir mobil di sini. Hari pertama mau cek barang tuh, mobil itu tidak bisa masuk sembarang ke dalam. Jadi kami parkir mobil di sini, jalan kaki sampai di pertokoan. Nah ini tempatnya di mana? Ini di Kilo 2. Ini di Kilo 2. Jalannya sampai pertokoan. Pertokoan Momere. Pertokoan atas ya. Pertokoan atas. Berarti ya sekitar 1 kiloan hampir lebih lah. 2 kilo jalan kaki. Hanya jalan kaki untuk pergi cek itu. Kenapa buat sebesar itu? Itu di situ karena semuanya ketat, ada 3 lapis penjagaan. Ada 3 lapis penjagaan tuh yang periksa kami tiap kali mau masuk ini. Jadi sistemnya wah itu tuh ketat sekali, tapi itu bangga sekali. Iya, bangga sekali pasti. Karena IMF itu salah satu event terbesar di dunia dari lembaga-lembaga ini tuh. 20 kepala negara, men. Oke, siap. Oke, tadi kan kita bahas tentang event. Pasti itu kan artinya ada banyak orang-orang yang dikumpulkan. Iya. Tapi pada saat ini menurut abang sebagai ya kalau bisa dibilang freelance ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi ini, menurut abang nih, kan ada kan pasti yang berdampak, ada yang tidak. Nah, menurut abang nih, kalau abang sendiri itu berdampak atau tidak? Kita sering di sini, jadi teman-teman bisa tahu lah. Karena saya teman-teman yang mau bergabung di, artinya mereka mau belajar untuk seperti abang, itu pasti mereka juga bingung nih. Abang cerita begitu, tapi itu kan dulu, itu kan sebelum pandemi. Tapi dengan adanya pandemi ini kan semua aktivitas dibatasi. Itu untuk mengelabornya bisa mendapatkan cuan dari itu bagaimana abang kira-kira? Itu kita ini manusia lah, men. Siap. Insting hidup tuh lebih tinggi daripada hewan. Oke, siap. Ya, maksudnya ini, orang ribut-ribut kayak contoh orang hutan di Kalimantan lah. Ya. Dia punya tempat tuh dibakar di mana-mana tuh, dia alih fungsi jadi lahan inilah, lahan itulah. Tapi dia kan masih ada satu yang terus bertahan hidup. Pilih. Nah, kita kan bisa tuh. Siap. Jadi insting bertahan hidup tuh kan pasti ada. Pasti ada, betul. Nah, itu tuh kecuali mencuri ya. Jadi sebenarnya ada jalan kemana pun. Jadi saya tuh awal pandemi itu susah lah, men. Anak kos, jauh dari orang tua. Makan di awal-awal tuh makan tuh nebeng. Makan tuh nebeng. Bisa kalau bisa satu. Jadi itu 3 bulan pertama tuh susah sekali. Susah sekali. Di Momere tuh waktu itu tuh ada satu yang menarik di Momere, sama pengalaman di awal pandemi itu. Momere tuh streaming tuh orang belum terlalu tahu. Okay. Streaming
Streaming itu orang belum terlalu tahu, dan pandeminya hari ini mulai besoknya gereja mulai berlakukan misa online. Gereja mau lakukan misa tapi online. Di Momer itu tidak ada alat bahan. Kalau untuk belajar di YouTube banyak lah untuk ini cari, tapi kan punya bahan. Ya. Barang-barang yang harus dibeli, barang-barang ini contoh kayak kabel apa itu di Momer tidak ada, men. Itu awal-awal pandemi. Jadi gereja waktu itu jadi di gereja Thomas Morus mau buat misa online, tapi itu karena kebingungan akhirnya tambal sulam, belajar tambal sulam. Ada barang apa kita coba dulu, pakai HP pun bagaimana, yang penting kualitasnya orang yang ikut misa tetap bisa dengar audio yang baik, lihat gambar baik. Nah itu Berarti waktu itu belajar lewat YouTube. lewat YouTube. YouTube. Lewat YouTube. Jadi kan Oke, berarti teman-teman bisa belajar lewat podcast ini. ya sekarang kan zaman digital lah. Oke, siap. Segala sesuatu tuh cara tidur yang baik dan benar tuh ada di Ada YouTube. Oke. YouTube. Ya, YouTube lebih dari TV. Oke. Itu. Jadi itu di awal pandemi itu susah. Jadi waktu itu tuh karena memang tidak ada aktivitas sama sekali. Berapa banyak kontrak kerja yang batal, banyak sekali di satu tahun, kan pandemi waktu itu di awal-awal tahun tuh. Dan itu semuanya batal. Wah itu tuh stres, men. Stres, ini terbayar kos pakai apa. Satu bersyukur waktu itu karena gereja mau buat itu. Wah ya sudah. Ya cari aktivitas lah. Cari aktivitas karena waktu itu tuh kan hampir dekat dengan Trihari Suci, Ya. Paskah, dan itu misa. Nah orang semua tuh di gereja tuh hanya pasang toa, men. Iya, Pasang waktu itu toa. awal-awal tuh pasang toa, terus pokoknya orang bisa dari rumah, yang penting dengar tua lah. Penting dengar tua. Di minggu kedua ini saya 3 hari 4 hari waktu itu. 3 hari 4 hari hanya duduk di paroki Thomas Morus. Karena tidak bisa beli barang, bukan tidak bisa beli barang. Kalau beli barang tidak nutut barangnya sampai cepat. Karena barang pasti pesan dari Jawa tuh. Akhirnya kalau itu modal sound card, modal ada kabel SLR, nah itu pakai itu, terus kamera tuh modal pinjam, modal sistem Ya, karena tambal apa sulam kan? lah, Ya. tambal sulam, akhirnya bisa live streaming. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Berkat Tuhan juga pastinya. Berkat Tuhan juga, karena waktu itu mau perayaan Paskah, pastinya Tuhan juga pasti memberkati. Iya, ya itu. Jadi dia saat berapa hari itu di gereja di paroki itu numpang makan. Itu salah satu dari trik. Oke, jadi Romo Paroki kalau sempat nonton juga. Dulu Romroli yang ngajak. Romo Roli juga yang memberkati Barbershop ini. Terima kasih Romo Roli yang sudah waktu itu sempat saya undang untuk pemberkatan di 90 Kids Barbershop. Jadi waktu itu Romo Roli, terima kasih kawan Romo Roli. Aye. Itu. Jadi Romroli yang ngajak. Jadi sudah sekalian. Mungkin Romroli itu tahu sampai keadaan waktu itu. Karena saya banyak salah satu teman curhat lah itu. Salah satu teman curhat. Jadi banyak ngobrol dengan Romroli juga. Jadi dia tuh hanya kasih, pokoknya dia bilang kok usaha seperti apa, yang penting kita bisa streaming misa. Itu sudah puji Tuhan jalan sampai selesai semua tuh masih jalan. Akhirnya saya tuh tidak sadar kalau ternyata streaming bukan target sih waktu itu. Setelah masa Paskah itu orang cari untuk kebutuhan streaming di sana sini. Wah, ternyata oke. Ini cuan untuk hidup, man. Untuk hidup bisa lah. Ya sudah, akhirnya saya pilih selama masa pandemi itu akhirnya fokus ke live streaming kemana-mana sama dengan Ariston. 4 bulan ya, Paskah April, Mei, Juni, Juli tiap hari dengan Bayu kemana-mana. Hanya urus streaming. Kami buat program hari Minggu streaming. Oke, lanjut dari live streaming tadi. Kamera mati. Tapi itu men, kalau mati begini nih teknis tuh men. Oke, siap. Teknis. Bukan sama ajar atau apa. Tidak apa-apa. Namanya teknis itu di mana-mana 1 tambah 1 2. Oke, Matematika. Harusnya kan hal-hal yang bisa dicegah dari awal tuh. Oke, baik. Tapi itu mau kita mulai saja dulu.
Oke baik, di bagian ini kalian potong. Mulai saja dulu, Ben. Oke, ada iklan siap. itu dulu tuh, mulai saja dulu. Nah, tapi tidak bisa mulai begitu-begitu. Oke, saja. itu saya juga ambil itu sebagai saya punya jalan hidup. Mulai saja dulu. Jadi Mulai saja dulu. Tapi itu mulai saja dulu tuh bukan berarti tidak ada persiapan. Mulai saja dulu tuh bukan berarti tidak ada persiapan. Minimal ada rugi lah di awal. Ada rugi lah di awal. Beli mic. Kayak mic rusak juga. Oke, ini saya klarifikasi. Jadi buat teman-teman yang kemarin nonton video saya pertama dan video saya kedua, yang pertama mungkin dengan Rogilang, terus video kedua dengan My Virgin, terus ada yang komen, kok bisa kok teriak. Nah, sebenarnya ini saya klarifikasi. Sejujurnya, mic saya itu mati, di sini itu mati. Dan saya beli mic-nya itu lewat beliau. Sabar. Kalau bahasanya seperti itu seolah-olah barang nomor satu yang rusak. Sabar. Itu perlu diklarifikasi juga. Itu tuh kesalahan human error Oke, atau baik. memang barang produksi yang rusak. Bayar karena pokoknya itulah. Dia rusak. Jadi mic-nya itu rusak. Ini saya klarifikasi ya. Mic-nya rusak. Jadi mic-nya itu saya beli mereknya ini asli. Jadi rusak. Terus saya karena waktu itu sama si menunggu, karena waktu itu kami sempat perbaiki juga, tapi akhirnya tidak bisa. Jadi kami juga mengejar untuk tag dengan My Virgin. Akhirnya kami terpaksa juga pakai satu mic saja di video kedua. Setelah itu banyak komen sekali. Terima kasih buat teman-teman, masukannya bagus sekali. Akhirnya kami memutuskan ya sudah, kita beli mic yang seadanya yang ada di Momere. Jadi akhirnya kita pakai BM800 ini, kita sebutkan mereknya. BM800 kita pakai untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman subscribe-nya banyak, kita akan beli mic yang mahal. Jadi kita omong mau di luar juga tetap suara tetap enak. Lebih pro ya. Lebih pro. Ya iyalah, maksudnya itu. Saya bilang mulai saja dulu tuh berarti bukan kita hanya mulai begitu satu. Tidak bisa pakai modal sosial sebenarnya. Oke, siap. Modal ekonomi itu juga perlu, men. Oke, tapi saya kita langsung. Iya. Tapi sudah. Oke, sudah. Maksudnya diluruskan. Oke, terima kasih buat masukan Anda suara, buat teman-teman semua masukan. Terima kasih banyak, terima kasih sekali, terima kasih buat masukannya. Jadi nanti next time kalau teman-teman kami sudah banyak lah yang tonton video ini, ya setidaknya mereka tahu lah orang yang dulu mungkin orang yang sekarang sudah profesional pasti dulu juga amatir lah. Amatir. Jadi tapi tergantung kita bersikap tuh, men. Siap. Kalau kamu serius dengan satu hal ya, kayak Daniel sekarang mau serius dengan podcast, ya minimal beli mic. Siap. Begitu, maksudnya punya persiapan di awal. Ya buat yang prepare lah. Karena begini, YouTube tuh kita ambil YouTube tau, dia kejar uang lah, cuan. Ya, siap. Cuan tau, men. Atau Podcast ini, oke, buat teman-teman yang nonton podcast ini kami tag-nya di jam 1 malam. Jam 1 malam, bro. Iya, maksudnya itu, men. Kau butuh, kau cari cuan juga tau, dari artinya podcast ini bisa menghasilkan gitu. Siap. Tapi itu apa yang kita kasih ke orang tuh sesuai lah dengan apa yang kita dapat. Harus benar-benar. Begitu. Saya ini kan salah satu kolektif di komunitas KH juga. Oke, siap. Tahu lah, kalian tahu komunitas KH. Satu teman tuh selalu ngomong kita harus adil sejak dalam pikiran. Oke, enak. Bisa diulangi? Kita harus adil sejak dalam pikiran. Oke. Tapi itu yang sering dengar saya omong tuh dari Aton. Oke. Itu tuh dari kami 2 mulai berteman beberapa tahun lalu tuh itu bahasa tuh dia selalu omong, men. Dan akhirnya di saya tuh jadi terngiang-ngiang terus. Oke, siap. Kita Didoktrin seperti itu terus. Itu harus adil sejak ada dalam pikiran. Contohnya kita buat YouTube, kesenonton orang buat podcast ini, terus kesenonton orang dengan berharap view-nya banyak, terus kita dapat impact, dapat uang, dapat advertise dan lain-lain begitu toh, monetize dan lain-lain. Tapi yang kita kasih nonton tuh setengah-setengah, men. Oke. Setengah-setengah. Tidak adil tuh, men. Iya. Iya itu. Ya, itu kenapa kita adil sejak dalam pikiran. Oke. Itu masukan yang baik buat kami. Jadi kami juga terima sekali Panggawan dan kedepannya kami akan perbaiki. Pasti. Nah, Kami perbaiki. Pasti. Koreksi itu harus ada terus tuh. Oke. Harus ada terus. Berputar lah. Oke. Tadi juga sempat abang sampaikan kalau abang sempat bergabung di komunitas KH. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin tidak tahu tentang komunitas KH, mungkin diceritakan garis besar tentang komunitas KH ini. Oke, bisa diceritakan sedikit lah. Di sini kebetulan sempat dibahas, jadi kita ceritakan saja mungkin. Artinya undang teman-teman yang pendirinya itu ada dari Aton, Gembul lah, orang biasa lebih kenal Gembul. Saya tergabung di kolektif KH itu dari 2016-an lah.
Oke, siap. Bukan 2016 awal mulai Sonia di akhir Sonia itu sudah ada komunitas KH. Terus mulai semenjak Sonia itu betul-betul juga beraktivitas di komunitas KH. Karena itu saya kan komunitas kesenian. Jadi mau konsultasi tentang kesenian apapun, saya di situ berkegiatan segala sesuatu yang berbau kesenian kita lakukan di situ. Dan di sini juga saya di podcast saya pertama itu ada teman saya Roy bercerita juga bahwa dia itu seni motor itu seni juga tidak masuk motor itu seni tidak membawa motor itu Tergantung men. tergantung Roy Kalau mau bos ATM tergantung dari kita menyikapi apa yang kita buat. oke siap Seni kan luas men. Seni itu luas. Tapi kalau di KH ya betul-betul kesenian yang pure, murni kesenian yang sekarang tuh lebih banyak fokus teater, oke teater musik. Dalam tuh banyak, kayak banyak teman-teman yang beraktivitas itu. Musik, teater, tari juga, perupa. Contoh kayak yang gambar ini saya tahu siapa. Nah dia tuh juga di dalam komunitas Sky. Dia perupa juga di dalam komunitas Sky. Nah, saya sebut nama tidak penting. dia baik pokoknya dia baik Dia baik. Dia orang baik? Iya baik, tidak sakit-sakit men. dia orang baik dia tuh orang baik sekali jadi Aton yang gambar Bukan. Kau jangan kasihan teman. Itu jadi di komunitas Sky itu kita buat aktivitas kesenian semua. Nah di KH itu juga saya tuh dapat keseriusan belajar, dapat kesempatan banyak tuh karena berkat dengan dari teman-teman di KH. KH juga Teman di KH jadi waktu itu dapat kesempatan magang ke Bali. oke Magang di Bali. Itu yang tadi kalau bilang sekolah lighting. oke Bukan sekolah, pergi kena tipu dari orang di luar. Supaya datang tipu lagi orang di sini. oke jadi itu tipu penipu ya seni Jadi itu kalau lighting tuh saya belajar di Bali. di balai Ada namanya circle lighting, ada namanya circle lighting itu saya belajar di situ. tapi kan dapat sertifikat kalau tidak salah sih nasional ya Internasional men. internasional oke internasional pak bukan nasional Iya, itu dari produk Jerman namanya Grandma gitu. oke siap Saya tempat di orang yang istilahnya apa sih? Brand ambassador ya? brand ambassador Brand ambassador dari produk itu dan pekerjaan di situ tuh semuanya standar ini internasional. Nah di situ tuh saya bisa banyak belajar, pulang ke sini bisa diaplikasikan, men. Jadi itu kalau saya belajar rambut tuh waktu itu di Bali. Berarti Lampu waktu itu sorry potong. Waktu itu bukan ikut pesta di Bali untuk belajar lampu di bukan ya? Bukan. Ya pesta dalam tanda kutip. Oke, pesta dalam kutip. Pesta dalam tanda kutip. Jadi bukan pesta yang oke. Oke, jadi teman tahu lah. Nah, jadi itu saya belajar itu di Bali. Lama sih waktu itu tuh hampir 4 bulan lah. 4 bulan untuk belajar khusus fokus di lighting. Jadi itu belajar tentang teknis lighting, belajar tentang operator, belajar tentang desain lampu semuanya. Oke, siap. Jadi jangan salah kaprah, ini lighting untuk kebutuhan konser, kebutuhan wedding, kebutuhan itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman juga ya mungkin yang lagi nonton ini yang teman-teman suka lighting bisa belajar juga. Artinya di sini sama-sama belajar. Di sini sama-sama belajar. Di sini kita tidak bilang dia jago tidak, bukan. Tidak, ya. Kebetulan karena memang dia dibelajar sama orang luar dan punya sertifikat, istilahnya di sini dia juga bisa mengajarkan teman-teman. Artinya kalau untuk lighting semuanya seni bebas teman-teman, bebas di sini. Tetapi mungkin ada beberapa hal-hal perlu diperhatikan dalam sistem lighting. Seperti mungkin cara penataan seperti yang tadi diajarkan. Jadi untuk video-video kami sebelum itu kami taruh lightingnya dari bawah. Jadi itu diajarkan juga. Taruhnya lebih tinggi. Nah kan lampu tuh apa men? Lampu tuh buat saya kehidupan. Kalau cahaya? Kehidupan. Fungsinya? Kehidupan. Untuk pokoknya semua itu kehidupan. Jadi sampai hidup tuh untuk lampu. Lampu tuh bukan itu saya sering. Cahaya tuh untuk menunjukkan bentuk. Saya tidak tahu kalau tidak cahaya. Siap, betul. Itu betul. Saya tidak tahu kalau kebanyakan kita omong dalam gelap. Kau tuh kayaknya bagaimana? Pantasan kau bisa hip hop juga selain ini. Kau sajak bagus juga. Oke, jadi mungkin itu saja. Bebas. Mungkin sudah banyak sekali saya sudah omong, sudah banyak sekali. Nanti kita undang lagi Andersona untuk di sini kita undangkan, kita sudah mengenal Andersona di sini dengan dia punya karya-karyanya, dengan dia punya prestasi-prestasinya, dengan dia punya perjalanan hidup karirnya. Kita sudah dengar di sini.
mungkin kita pernah akan undang dia, dan kalau kalian suka dengan dia, kalian bisa komen di bawah ini, komen sebanyak-banyak di bawah ini, agar kita bisa undang dia kembali. Tapi di sini mungkin kedepannya kita tidak akan undang dia karena dia cocok nih, kita omongnya enak nih. Mungkin kedepannya kita akan gibah, lebih banyak gibah. Mau gibah. Bisa. Kedepannya kita bahas tuh gibah. Kayaknya enak nih orang ini. Oke, jadi buat teman-teman juga saya menawarkan jasa saya di sini untuk mengendorse atau mempromosikan teman-teman punya barang, bebas barang apa saja sini dan gratis, teman-teman gratis. Di sini teman-teman bisa mempromosikan teman-teman barang dan saya tidak meminta bayaran, gratis, oke. Teman-teman. Jadi itu untuk itu untuk modal sosial atau modal ekonomi? Itu untuk modal sosial. Modal sosial. Tapi di sini juga saya sampaikan begini, tetapi kalau teman-teman mau berdonasi atau mau punya 1.000 atau 2.000 atau teman-teman mau menghargai kami promosi di channel YouTube-nya di dalam podcast ini, teman-teman menghargai dengan uang, boleh, tidak apa-apa, boleh. Karena kami di 90 Kids Barbershop di tempat usaha saya juga kami menyediakan kotak donasi. Jadi teman-teman tidak perlu sampaikan ke saya, teman-teman tinggal datang potong rambut 90 Kids Barbershop atau sempatkan mampir saja untuk mampir ke sini dan teman-teman bisa isi di kotak donasi. Nanti ada di dalam barber saya itu ada kotak donasi. Jadi kami sudah menyediakan kotak donasi untuk teman-teman berbagi di sini, dan nanti kita banyak berbagi dan kita akan sharing. Oke, terima kasih banyak Andre Sola. Terima kasih banyak buat saudara Alfred di belakang. Jam berapa nih, Men? Jam 2, Men. Jam 2. 1:44. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini Owen Podcast. Datang duduk borak.